keturunan Yoktan yang sebetulnya ke kawasan agak selatan ini merangsek sampai ke kawasan kaum Bani Ismail. Secara geografis dikontrol, dikuasai. Ya, ini baru wilayah. Tetapi secara teologis, secara keagamaan, ini kan pusat ini. Tapi ini kan sebetulnya pelaksanaan ibadah haji kalau menurut catatan dari kalangan Yahudi. Dan itu tidak ada berhala, Pak Edi. Masih belum kaum ada. Bani Ismail itu perayaannya tanpa melalui penyembahan berhala. Terus munculnya pertanyaannya kapan mulai penyembahan berhala itu ada? Iya. Ternyata penyembahan berhala itu mulai muncul diperkenalkan oleh seorang tokoh yang berasal dari kalangan kaum Arab Yaman. Dari mana kita dapat informasi? Dari kitab Al-Asnam. Ini kitab apa nih? Ini kitab Al-Asnam itu kalau diterjemahkan kitab berhala. Jadi kalau kitab berhala ini ada satu tokoh. Ini ditulis tahun berapa ini? Ditulis tahun? Ini penulisnya Al-Kalbi meninggal wafat tahun 304 Masehi. Berarti buku ini ditulis tahun 300. 304 Masehi. Ini sezaman dengan Imam Ubaidillah yang katanya Imam Ubaidillah meninggal tahun berapa? 383 Hijri. Ini 304 Hijri sudah meninggal. Berarti sebelum Ubaidillah meninggal, buku ini sudah ditulis. Iya. Sudah ditulis. Tapi ini cetakan baru. Ya, ini cetakan baru. Tapi ini buku lama. Manuskripnya lama. Karena penulisnya aja meninggal tahun 304 Hijri. Sezaman juga dengan Rabai Sa'adiyah Gaon. Ini menceritakan masalah berhala-berhala. Iya, berhala-berhala itu masuk ke kawasan Mekah, diperkenalkan menjadi sesuatu agama yang menyimpang, yang baru, itu oleh seorang tokoh yang bernama Amru bin Harith. Dan ini berasal dari komunitas yang disebut Bani Jurhum. Siapa itu Bani Jurhum? Sama dengan Hadoram. Siapa itu Hadoram? Saudara kandung dari Hazarmawet, Hadramaut. Anak keturunan siapa? Anak keturunan Kahtan, orang-orang Arab Yaman. Kalau begini bagaimana kita bisa belajar serius? Faktanya memang begini yang terjadi. Itu mungkin bisa dibacakan lengkapnya gimana itu ayat itu tadi, Wali? Ini ada nama muncul, jelas disebutkan. Orang yang pertama memperkenalkan penyembahan ibadah berhala ini Amru bin Harith namanya, dan ini sampai ke kawasan Ka'bah, yang memerintah kawasan Al-Ka'bah, dan itu mengganti ajaran yang sifatnya monoteistik, tauhid, menjadi apa itu? Dimasukin berhala ini. Berhala itu dimasuk. Terus ada keterangan Yaman di situ? Disebutkan Jurhum. Jadi tidak dengan kata-kata Yaman, tapi dengan istilah Jurhum. Tapi kalau disebutkan Jurhum, di mana itu? Kawasan Yaman. Jurhum itu maksudnya? Nama kawasan, sama dengan Hadramaut tadi. Jadi Hadramaut, Jurhum, itu kawasan Arabia bagian selatan. Di sana sini. Jadi Hadramonitai itu di kawasan Arabia Selatan. Di sini kan? Ini laut Hadramautnya. Ya, ini laut Hadramautnya. Tapi kalau di sini kawasannya disebut Katramonita atau Hadramaut. Ini disebut Elesari. Kalau sekarang namanya kawasan Al-Asir. Al-Asir. Ini disebut Elesari. Ini kawasan mana? Sebelah selatan. Tapi lebih ke arah Hijaz, selatannya Hijaz. Jadi sebetulnya kalau kita buka dokumen-dokumen lama, ketemu semua Pak Edi. Kapan kaum keturunan Ismail itu mendiami kawasan Hijaz? Sejak kapan kawasan kaum keturunan Ismail itu direbut oleh kaum keturunan Yoktan? Dikuasai kawasan itu. Dari Mekah sampai Madinah, sampai ke kawasan wilayah bagian timur. Dan bukan hanya wilayah kaum keturunan Ismail, tempat peribadatan kaum keturunan Ismail yang Hanif, yang tidak ada penyembahan ibadah berhala, mulai dimasukkan ibadah-ibadah asing. Ajaran aslinya tergusur. Akhirnya ajaran yang asli itu menjadi tergusur. Dan itu terjadi sebelum era pra-Islam, Pak Edi. Jauh ya. Jauh sekali. Jauh. Bahkan sebelum
munculnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan disebut lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu orang-orang Ada Arab penyerbuan Yaman itu ya. yang sudah masuk Kristen itu mau merebut kembali Ka'bah itu dan mau diganti menjadi tempat ibadah Kristiani. Tapi berhasil atau gagal? Gagal ya. Gagal. Karena mungkin dia melihat dulu zaman nenek moyang dulu mereka Ka'bah ini sudah mereka kuasai, Ya. kemudian mau diserbu, mau dikuasai kembali gitu Ya, mungkin. tapi ya. akhirnya gagal. Ya. Nah, ini yang terjadi di masa lampau, Pak Edi. Dari sisi apa? Dari dokumen-dokumen yang kita baca abad yang sezaman, bahkan ini dokumen eksternal, Pak Edi. Iya kan? Ada dokumen Yahudi, dokumen eksternal. Ada dokumen Yunani, Romawi, eksternal. Ada dokumen Islam, internal. Coba bayangkan, kita bicara itu selalu merujuk pada 3 kata kunci. Dokumen sezaman, dokumen internal, dokumen eksternal. Iya. Ini metodologi filologi. Ya, bukan bicara soal mana ahli nasab yang bicara mengenai dokumen sezaman. Itu metode nasab. Beda. Ilmu nasab. Silakan. Silakan saja. Ya, silakan itu menjadi penelitian tersendiri. Tapi kalau ditanya sebagai seorang filolog, maka saya akan jawab dengan metodologi filologi. Harus menghadirkan dokumen sezaman, dokumen internal, dan dokumen eksternal. Ya. Kalau kita runut ini Pak Ali ya, dari ajaran Hanifnya Bani Ismail, kemudian Ka'bah bisa sampai dimasuki berhala yang dibawa dari kelompoknya orang-orang Arab Yaman tadi ya. Sebetulnya kalau kita merunut ke atas itu kan mereka berdua itu kan masih saudara dari Nabi Nuh ya. Ya, keturunan Nabi Nuh. Tapi mungkin dalam perjalanannya waktu dari keturunan Ismail ini masih tetap Hanif, masih menyembah tauhid, tetapi terganggu dengan kelompok yang lain yang sudah menyeleweng tadi ya. Ya. Jadi secara keagamaan, sebetulnya ini potret ya. Potret yang dapat kita lihat dari penjelasan tokoh-tokoh besar yang hidup pada masa abad ke-3 Hijri, abad ke-4 Hijri. Dan memang Ka'bah waktu itu sebagai pusat keagamaan kaum Ismail itu kan disebut sebagai ibadah perayaan haji atau Lehok Shem. Sudah diketahui oleh orang-orang Bani Israel tuh tahu itu tempat yang suci, sakral. Dokumennya tadi ada. Warisan bagi kaum Ismail dari abahnya yakni Ibrahim atau Abraham, tapi kemudian dirusak, dimanipulasi, dieksploitasi, bahkan dicemari dengan ibadah-ibadah asing, penyembahan ibadah berhala. Dan yang memperkenalkan adalah tokoh dari kalangan keturunan Yoktan. Yoktan tadi. Keturunan Yoktan itu yang menguasai kawasan mulai dari Mekah sampai Madinah sampai ke kawasan wilayah timur, yang sebetulnya mereka itu awalnya dari sini, dari wilayah selatan. Tapi yang penting di sini, Mekah itu bukan kawasan yang asing. Sudah dikenal negara, bahkan minimal di sini muncul nama Makoraba, karya dari Claudius Ptolemaeus. Dikuatkan dengan tokoh yang bernama Rabai Saadia Gaon, memang menyebutkan kata Makkah. Dan Makkah itu dari kata Mesya kan di situ. Sementara Mesya itu sama dengan Masa, salah satu di antara keturunan Ismail. Ya. Jadi anak-anak Ismail itu kan ada Kedar, ada Nebayot, ada Masa, ada Duma. Nah, Masa dan Mesya itu sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini. The GPS Torah Commentary, sama dalam teksnya ini. Jadi itu sebetulnya wilayah kaum keturunan Ismail. Nama Mesya itu kemudian menjadi Makkah, kemudian menjadi Makoraba. Jadi Makoraba, Makkah, Mesya itu satu objek yang sama. Dan itu merujuk pada kaum keturunan Ismail, tapi kemudian dikuasai oleh kaum Jurhum atau Hadoram, dan itu masih saudara kandung dengan Hadramaut, keturunan dari Kahtan atau Yoktan.
Berarti sampai akhirnya dulu kan masing-masing tempat itu kayaknya punya sesembahan dewa-dewa, kemudian patung-patung. Itu mungkin dari luar ini yang masuk. Iya, betul. Jadi di Mekah itu, kalau kita lihat dari tradisi Islam, itu kan sebetulnya tidak ada berhala sama sekali. Iya. Tapi kemudian dirusak dengan penyembahan ibadah asing dengan berhala-berhala. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, Pak Edi. 360 berhala. Coba bayangkan. Ada yang di dalam Ka'bah, ada yang di luaran Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Bayangkan. Kerusakannya bagaimana? Yang jelas sejak era pra-Islam. Bahkan ini sudah menjadi kebiasaan yang bertahun-tahun, turun-temurun, sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah terakhir, dia bersihkan semua berhala-berhala itu. Jadi sebetulnya ibadah yang suci itu dicemari, pelopornya adalah kaum Bani Jurhum, dan itu keturunan dari Yoktan, saudara kandung Hadramaut. Ya, mereka ini memperkenalkan ibadah baru, penyembahan terhadap berhala, dan itu diawali oleh tokoh besarnya dari kalangan Arab Selatan, Arab Yaman yang tadi disebutkan itu ya, dan itu ada dokumennya. Ada dokumennya, dan dokumennya itu dokumen lawas, dokumen kuno ini. Tahun 304 Hijri beliau wafat. Siapa itu? Al-Kalbi. Siapa yang nggak tahu kitab Al-Kalbi? Kitab Al-Asnam. Iya. Jadi kita ini bicara by data, Pak Edi. Bukan sekedar cerita. Sang tokoh ini meninggal tahun 304 Hijri. Berarti sebelum tahun ini dokumen itu dia kumpulkan. Dokumen ini beliau kumpulkan. Masa sebelum Islam itu seperti apa? Semua tercantum di sini. Dan ini dijadikan sebagai semacam buku wajib untuk memahami bagaimana peribadatan yang paganistik itu mulai diperkenalkan di wilayah Mekah. Oleh siapa? Orang-orang bukan keturunan kaum Ismail. Jadi ibaratnya kaum keturunan Ismail itu dapat imbasnya saja dari orang-orang yang bukan keturunan kaum Ismail yang memperkenalkan ibadah baru melalui penyembahan berhala. Itu di zaman dulu, Pak. Zaman dulu itu sudah seperti itu ya. Kalau di zaman modern itu kira-kira kalau zaman sekarang mungkin caranya udah dipermodern lagi ya. Ya modern lagi. Ya salah satunya ya dengan kuburan-kuburan itu. Itu kan sebetulnya orang-orang saleh. Penyembah-penyembah. Ya kan? Orang-orang saleh. Dulu penyembah berhala itu kan orang-orang saleh juga. Sama. Berhala itu kan sebetulnya orang saleh. Iya. Kemudian dipatungkan. Itu berarti sejarah berulang, Pak. Berulang ya. Tapi dalam bentuk yang lain. Jadi sejarah itu berulang, tapi dalam bentuk lain. Jangan lupa jas merah, apa itu? Jangan lupa sejarah. Kata Bung Karno ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Dan ini menjawab bahwa sebetulnya Ka'bah itu bukan berawal dari orang-orang penyembah berhala, bukan kaum keturunan Ismail. Bukan dari keturunan kaum Ismail, tetapi memang asli dari keturunan Ismail itu tauhid.